Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, seperti kita lihat ya, ini dari tadi cuma bot love yang logo hitam ya. Bagaimana cara menanganinya Mbah? Simak videonya Mbah. Sambil lalu Mbah nggih, untuk sahabat dan Mbah semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbah, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbah. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbah. Nggak usah di like Mbah, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbah. Oke Mbak, di sini saya coba masuk BIOS untuk mereset BIOSnya. Barangkali cuma BIOSnya Mbah yang bermasalah. Jadi coba kita masuk BIOS. Tapi kita tidak tahu laptop ini lowbat atau tidak ya. Tapi saya lihat kayaknya lowbat karena logo kuning. Kita sambil cas Mbah. Kita masuk BIOS. Kita reset ke setelan BIOSnya Mbah, barangkali cuma minta direset saja setelannya, tapi kayaknya tetap Mbah ya. Bisa dilihat tipenya, tipe laptop ini bisa dilihat ya. Untuk laptop ini merek Acer Mbah ya. Saya lihat di belakang mesin itu ES1 432 Mbah. Dan buat teman-teman semua, saya bukannya bicara tinggi ya, karena di atas langit masih ada langit. Khususnya buat teman-teman yang mungkin masih baru mendalami atau baru belajar, yang ke depan mungkin mau bekerja di mungkin kedepannya mau menjadi seorang teknisi atau apa, mungkin cara ini juga bisa sedikit mempercepat ya buat teman-teman dalam langkah penginstalan baik komputer ataupun laptop ya. Dan untuk tips ini memang mungkin lain daripada yang lain ya. Dan buat yang mau ataupun barangkali sudah bekerja di toko komputer atau di mana, mungkin tips ini sangat bermanfaat menurut saya ya. Ke depan buat teman-teman semua, karena bisa mempercepat kinerja kita dalam menyelesaikan satu masalah tentunya. Oke Mbak, kita simak saja untuk videonya, jangan di skip ya biar tidak gagal paham Mbak. Oke Mbak, di sini sudah di reset BIOSnya, tapi hasilnya sama saja Mbak ya. Di sini saya mengambil keputusan untuk menginstal ulang, tapi di sini saya tidak menginstal seperti biasa ya. Saya akan merestore file koleksi saya yaitu Windows 10 untuk mempercepat proses Mbak ya, dengan menggunakan seperti bisa dilihat itu ada harddisk, ada flashdisk. Berhubung port laptop itu cenderung lemah, harus kalau buat langsung harddisk sebenarnya bisa Mbak, cuman harus menggunakan port tambahan supaya stromnya kuat, yaitu saya biasa menggunakan USB Urico, cuman saya mencari cepat saja menggunakan flashdisk ya untuk medianya. Dan buat Mbak semua yang mau meremastering atau membuat master Windows Live flashdisk, hati-hati ya,
Kalau bisa jangan terlalu banyak, maksudnya filenya itu jangan terlalu besar, cari yang ukuran kecil saja atau mungkin dimodif, dan pastikan yang support mode baik mode legasi ataupun mode EV atau WiFi, GPT atau MBR Mbak ya, supaya tidak repot-repot lagi ke depannya, karena kalau file juga terlalu besar kasihan juga ya, laptop yang RAM-nya kecil itu tidak mampu load, mungkin bisa load tapi gagal load atau mungkin malah tidak bisa load, kira-kira seperti itu. Sudah terbaca tadi Mbak ya, sudah terbaca ya. Cuma di sini saya coba ulangi lagi untuk mengintip jeroan si laptop ini, BIOSnya, karena memang untuk BIOS ini saya perhatikan tidak support mode legasi atau mode MBR Mbak ya. Kalau dilihat memang tidak ada menunya, menu legasi Mbak. Untuk video ini mungkin sedikit agak panjang, dan buat teman-teman yang mungkin mau mendalami cara penginstalan, untuk penginstalan baik laptop atau komputer, bisa simak sampai habis, insya Allah nanti paham Mbak ya. Mungkin untuk komputer atau laptop model-model dulu tuh ndak rumit, ndak rumit. Model-model yang sekarang yang sedikit rumit. Ini instalasi tanpa membongkar harddisk Mbak ya, tanpa membongkar harddisk dan masih segel untuk laptopnya. Bisa kita lihat di sini, saya ulangi lagi supaya tidak gagal paham ya. Di sini saya aktif, habis di reset, kita aktifkan lagi mode F12 nya untuk booting ya, pilihan booting, pilihan boot maksudnya Mbak ya. Oke Mbak, kita tekan F10 untuk menyimpan. Mungkin durasinya video ini mungkin lebih 20 menit Mbak ya, jadi mohon maaf jika video kepanjangan dan nggak tujuan. Mungkin saya bisa percepat Mbak, tapi mungkin tidak detail ya. Seperti terlihat ada pilihan boot ke flash disk ya, kita buat ke flash disk. Mungkin di loading ini saya sedikit percepat Mbak ya, supaya tidak panjang durasi video. Oke Mbak, proses loading ya. Nah di sini Mbak, di proses loading ini, jika kita itu master Windows Live-nya itu terlalu banyak, dalam artian programnya mungkin terlalu banyak atau filenya terlalu banyak, biasanya loadnya itu lama sekali Mbak, karena pernah saya coba itu di yang terbaru itu ya, dari tuh di lama sekali Mbak, kadang-kadang malah tidak terbuka. Oke, mungkin kalau di RAM yang tinggi, spek yang tinggi cepat, tapi coba nanti dapat di spek-spek yang lelet, mungkin RAM yang 1 GB mungkin tidak akan terbuka Mbak. Oke Mbak, sudah masuk ya, sudah masuk ke Windows Live. Untuk Windows Live ini termasuk ringan sekali Mbak ya, karena filenya itu cuma mungkin sekitar 500 MB mungkin ya. Oke Mbak, di sini kita coba cek. Kita coba cek drive-nya. Ini beliau meminta supaya tidak hilang datanya Mbak ya. Untuk data D dengan beliau minta jangan sampai hilang, dan saya sanggupi.
Bisa kita lihat itu mbah, untuk Windows Live RAM saya itu, Windows Live USB saya bisa dipastikan itu bisa dilihat itu ya. Untuk kapasitas yang dipakai ini flash disk 4 GB, bisa dilihat itu cuman berapa itu mbah, 577 MB ya, enggak sampai 600 mbak ya, jadi sangat ringan sekali. Karena kalau terlalu banyak itu programnya atau apa ya, fiturnya banyak tapi malah menjadi si malakama mbak ya, kadang tidak terbuka lah, yang error lah, yang beginilah. Mending kalau support al mainboard, kalau tidak sudah besar tidak support al mainboard, wow. Kira-kira seperti itu mbak. Sebenarnya ini saya tanamkan juga di harddisk saya mbak ya, cuman untuk harddisk langsung dicolok itu perlu kadang-kadang agak susah untuk booting pertama. Jadi ada saya punya USB Urico sih, cuman males mau pasang mbak, jadi saya pakai USB ini saja, pakai flash di sini saja untuk boot. Nanti untuk restorenya pakai ini saya pasang mouse mbak, untuk restorenya nanti saya pasang harddisk. Oke mbah, kita coba mainkan di sini. Di sini akan jelas pasti untuk hard drive-nya itu simbolnya GPT mbak ya, sudah jelas itu. Dan untuk langkah pertama saya akan mengkonvert ke MBR mbak, tapi saya minta maaf tadi waktu proses itu HP-nya jatuh, bisa kita lihat ya. Jadi nanti buat teman-teman, jika untuk mengonvert GPT ke MBR itu tidak bisa atau bagaimana, kita hapus drive-drive seperti drive C, recovery, sistem dan lain-lain, itu kita hapus dulu mbak, kita hapus dulu semuanya. Nah, seperti berikut. Tadi ini HP-nya jatuh mbak, HP-nya ini tadi jatuh, jadi enggak, saya pikir merekam malah enggak merekam rupanya. Jadi saya tidak bisa ulangi karena sudah lewat masanya begitu loh. Saya tidak mau bagaimana ya ini ya. Oke, ini sudah saya anggaplah saya sudah hapus nih mbak, saya sudah hapus dan saya convert maksudnya drive C dan kawan-kawan, selain drive data dari beliau itu saya delete, baru dikonvert ke MBR mbak. Ini proses partisi mbak, ini sangat penting sekali buat yang belum tahu ya. Buat yang belum tahu, ini adalah sangat penting sekali. Di sini kayaknya berhubung drive-nya itu tidak sampai 70 MB 70 GB mbak ya, jadi ya saya ikuti saja. Di sini saya partisi, tapi bisa dilihat itu partisinya saya beri nanti setelah C itu sekitar kurang lebih 100 MB. Caranya bagaimana bisa dilihat itu ya, kita beri kurang lebih 100 MB, lebih baik lebih sedikit, jangan kurang ya. Bisa kita lihat, kita partisi dulu, kita partisi C dengan seperti berikut. Kita lihat videonya mbak biar tidak gagal paham. Bisa dilihat C sudah ada partisi dan ada juga partisi kosong. Yang bagian kosong itu kita bikin aktif dulu mbak, kita bikin sebagai partisi aktif. Terus kembali lagi, berhubung ada sisanya tadi mbak ya, kita yang C tadi kita delete. Setelah kita delete, bikin partisi ulang mbak. Jadi kira-kira seperti itu. Pokoknya dilihat saja videonya. Jika terlalu cepat, kayaknya ini video tidak saya percepat mbak. Jika masih terlalu cepat bisa diperlambat. Ada di YouTube ada settingan lambat, bisa dipastikan itu, bisa dilihat itu mbak ya. Setelah itu yang 100 MB tadi kita delete partisinya.
kita delete, kita nonaktifkan ya. Dalam artian ada partisi sekitar 100 MB yang nonaktif. Nanti ada tujuannya Mbak. Nanti itu partisi dibuat ada tujuannya. Simak terus Mbak ya, jangan sampai di skip biar tidak gagal paham. Dan di sini berikut ada dua hard drive yang berisi data. Di situ beliau pesan jangan sampai hilang. Oke, saya sanggupi. Dan jangan khawatir jika mengikuti video dari awal sampai akhir, insya Allah data-data tidak akan hilang. Saya pastikan tidak akan hilang, tapi jika hilang itu berarti kesalahan dari panjenengan atau sampean ya. Kalau saya bilang Anda begitu, bahasanya itu kasar Mbak. Saya tidak mau bilang Anda, jadi bahasanya itu kasar. Mending saya pakai bahasa Jawa, sampean, jadi kesannya itu tidak kasar. Oke Mbak, sekarang sudah selesai kita proses restore. Kebetulan saya ada master untuk Windows 10, insya Allah support al mainboard ya. Maksudnya mainboard terbaru Mbak. Kalau yang lama ya tidak support Mbak. Untuk proses ini nanti mungkin saya skip Mbak ya, untuk mengurangi durasi saya skip ya, supaya video tidak terlalu panjang. Ini sudah kayak enggak salah ini sudah 20 menitan Mbak ya, terlalu panjang sebenarnya. Bisa kita lihat itu Mbak, ada data-data, ada hard drive, ada drive, dua drive yang mana di situ terisi data-data penting. Ini bagusnya sebenarnya di partisi total Mbak, cuman ya pokoknya manut sajalah. Itu sebenarnya isinya cuma sedikit sih, cuman saya tidak mau mengganggu gugat hard drive yang beliau bikin, atau mungkin intinya tidak mau menghilangkan data-data dari beliau ya. Jadi di sini saya mengamankan dengan catatan yang di D sama di E. Yang di C memang saya garis merah tetap hilang, karena saya tidak mau backup-backupan. Mungkin ada data yang tersimpan di C atau apa, saya tidak mau tahu. Pokoknya C garis merah hilang semua datanya. Oke Mbak, sekilas info. Di sini hujan deras ya Mbak, hujan deras di sini Mbak. Di sini saya coba memasang harddisk, bisa dilihat Mbak ya. Kenapa kok saya bilang left RAM Windowsnya itu, karena pada dasarnya untuk Windows Lab USB itu walaupun tidak terpasang harddisk itu kan bisa on Mbak. Terus waktu on dicabut flashdisk kan masih bisa on. Kesimpulannya ya itu, untuk saya simpulkan bukan Windows Live bukan left flashdisk ya, left RAM ya, betul dari flashdisk, tapi kan terus diambil alih ke RAM begitu Mbak, kira-kira seperti. Oke Mbak, ini proses instalasi, maaf bukan instalasi ya, ini proses restore, yang mana saya akan merestore yaitu Windows 10 64 bit, yang mana insya Allah dan alhamdulillah selama ini saya pakai support al mainboard yang baru Mbak ya. Yang mainboard yang lama ya enggak ya. Kira-kira seperti itu Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak ya cara memilihnya. Dan ini beliau minta cepat ini ya, karena kan ini punyanya anak sekolah Mbak, ini punyanya anak sekolah, punyanya anak-anak untuk belajar ini Mbak ya. Dan nanti malam katanya mau diambil begitu.
Oke mbak, proses kurang lebih seperti itu ya untuk restore. Saya rasa sudah bisa semua ya. Dan untuk proses restore mungkin saya mbak ya, saya percepat mbak ya untuk mengurangi durasi mbak ya. Oke mbak, sudah mau selesai. Nah, sudah ada notifikasi ya untuk selesainya, sudah ada notifikasi finishing. Ikuti perintah seperti berikut mbak untuk exit. Oke mbak, sudah selesai ya. Kita langkah selanjutnya yaitu kita coba cek di manajer. Bisa nggak di set sebagai primer? Saya coba buka aplikasi saja mbak. Bisa dilihat itu mbak ya. Masih berstatus MBR. Coba kita beralih ke mini partition wizard. Berikut ada data hard drive data yang berisi data ya. Mudah-mudahan tidak hilang datanya nanti mbak. Di device management tidak bisa diatur sebagai primer mbak ya, karena kita langsung bermain di convert ke GPT. Jadi mode GPT maksudnya, jadi tidak perlu merubah settingan primer mbak ya. Seperti berikut. Untuk convertnya kita convert lagi, bisa dilihat kurang lebih seperti itu, bisa dilihat mbak ya. Kita akan rubah dari mode MBR ke GPT. Secara otomatis yang kita partisi dan kita kosongkan terisi mbak ya. Tapi jangan khawatir mbak, tidak akan terbaca di waktu kita buka My Computer ya. Yang 100 MB itu nanti tidak akan terbaca atau tidak akan terbuka pada saat kita membuka My Computer mbak, karena dia sebagai bot. Kira-kira seperti itu mbak ya. Jadi untuk TV ini sangat mudah dan sangat cepat dalam melakukan instalasi mbak ya. Lebih tepatnya bukan instalasi mbak ya, dalam proses instalasi atau apa namanya mbak ya, instalasi tapi restart ya. Kita setelah selesai kita matikan mbak, kita cabut harddisk, terus kita nyalakan. Di sini video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Ya mbak, mohon maaf durasi agak sedikit panjang ya. Oke mbak, jika ini sudah selesai ya, tinggal menunggu loading. Nanti jika sampai menu dan mungkin ada kekurangan dari driver, bisa diinstal driver dari, bisa mengunjungi situsnya atau punya master driver atau driver SU ya untuk menginstalnya. Oke mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini, khususnya buat teman-teman yang
mungkin masih pemula, dengan tips trik ini kita bisa sedikit mempercepat pekerjaan yang mungkin kalau mungkin contoh kita kerja di toko komputer Mbak, ya otomatis kan kerjaan numpuk. Dengan cara ini sangat mudah dan cepat tentunya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu nggih buat sahabat dan Mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur nggih, dan sedekah tentunya. Akhir kata akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Di sini saya tidak merasa sok pinter atau sok jagoan Mbak ya, karena perlu kita ingat Mbak ya, di atas langit masih ada langit, jadi tidak ada manfaatnya kalau bicara mungkin menyombongkan atau bagaimana lah, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi minta maaf jika ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung Mbak ya. Ya Mbak, sip. Salam sukses buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin.